dulu ya, ini atas laporan ini ya, biar jelas dulu ya. Jadi Mas Rana ini sebagai manajemen dari grup band Raja melaporkan salah satu akun ya YouTube yang bernama Dunia Manji ya di Sadar Polda Metro Jaya. Dan tadi dalam pemeriksaan tadi kurang lebih hampir 18 pertanyaan seputar dengan kasus yang dilaporkan tadi. Karena dari grup band Raja sendiri ya, saya diwakilkan oleh Mas Rana, itu kan diduga bahwa di dalam YouTube Dunia Manji tersebut yang hostnya itu kalau tidak salah itu Mas Aji hostnya, lalu narasumbernya itu kalau tidak sama Mr. I, tidak salah baik. Nah di dalam itu obrolan mereka itu kami menduga bahwa itu sangat menyudutkan daripada yang Kasira yang notabene adalah bagian daripada grup band Raja. Nah oleh karena itu kenapa laporan dilayangkan? Karena buntut daripada pembicaraan itu banyak sekali kerugian dialami, termasuk pemboikotan. Jadi ini beberapa media online itu sudah jelas bahwa pemboikotan itu terhadap grup band Raja itu sudah terjadi di mana-mana. Ini salah satunya ya. Tadi ada sekitar 5-6 media online ya. Di beberapa wilayah itu sudah mulai ada pemboikotan terhadap grup band Raja. Dan yang berikut lagi dampak daripada pemberitaan itu, yang pertama dampak ekonomi, yaitu masalah pemboikotan, kontrak dibatalkan, penundaan konser. Ada juga dampak moral. Dampak moral itu terhadap personil daripada grup band Raja dan keluarga juga, gitu loh. Bahwa harkat dan martabat mereka itu sangat direndahkan. Yang ketiga masalah psikis. Jadi anak-anak daripada personil grup band Raja itu di sekolahnya itu juga ditertawakan, bahkan dipermalukan bahwa seolah-olah lagu yang dipermasalahkan itu Cinderella itu adalah dicuri ya, kalau di bahasanya paling kasar itu dicuri oleh maling oleh salah satu personil grup band Raja. Perlu kami jelaskan bahwa Ian Kasela yang disebut-sebut nama di dalam podcast tersebut adalah bagian daripada grup band Raja. Dan Ian ini sama salah satu narasumber yang namanya Ipe itu telah membuat suatu perjanjian kalau tidak salah ya. Dan perjanjian itu sebenarnya ditandatangani bersama, saksinya juga beliau. Dan salah satu almarhum lagi ya, sudah meninggal kalau tidak salah. Sehingga kalau saudara I menyatakan bahwa tidak pernah ada kontrak, tidak pernah ada komunikasi dan lain sebagainya itu ya nggak apa-apa ya, itu wajar, itu pembelaannya mereka. Oke, gimana Mas, artinya kan bantahan dari pihak ini kan apalagi terkait surat tidak ada surat perjanjian yang dia lontarkan ini, gimana Mas? Ya nggak apa-apa sih, itu hal yang wajar ya, setiap orang itu berhak untuk membela dirinya. Tapi kita lihat aja nanti proses hukumnya seperti apa. Sekarang juga kan untuk bukunya sendiri itu kan lagi berjalan nih, sudah tahap pemanggilan saksi. Nanti kita lihat aja siapa yang benar siapa yang salah. Nah, tapi benar nggak sih dari pihak Raja sendiri sempat dibilang sempat ingin bertemu tapi susah, akhirnya salah satu stasiun TV waktu itu masih menolak untuk bertemu, ini gimana nih Mas? Oh, itu lebih ke Ian aja nanti yang berstatement ya. Kalau dari anak-anak Raja sendiri? Tadi apa aja ini kan, sih bentar lupa, aku mau nanya dulu Bang, ini kan buntut dari kejadian ini tuh dari pihak manajemen juga katanya di boykot dan juga dikeluarkan dari grup komposer. Itu benar gak Bang, dari pihak manajemen mungkin? Terkait masalah Ian ada dikeluarin dari grup komposer, itu gua nggak berani komen ya, mendingan nanti Ian sendirilah, takutnya gua salah dan malah jadi nggak enak gitu. Tapi itu benar apa enggak sih Bang? Kalau dikeluarin benar ya benar, tapi kalau terkait ada hubungannya sama kasus ini ya nggak tahu. Lebih baik ntar lah Ian yang komen sendirilah daripada gua yang salah. Tapi setelah melaporkan ini sendiri ke Polda, ada komunikasi kah atau terputus? Belum. Dengan grup komposernya juga itu terputus. Mau nanya lagi? tadi agenda hari ini bisa dijelasin? Ya, jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan daripada pelapor dan penyerahan daripada alat bukti, baik itu screenshot, baik itu surat, baik itu keterangan. Jadi tadi kurang lebih adalah 18 pertanyaan yang tadi saya sudah jelaskan.
Yang kedua bahwa yang sangat dirugikan sekarang grup band Raja itu karena mulai terjadi pemboikotan di mana-mana ya, di daerah Sulawesi ini sekarang juga di beberapa provinsi juga sudah mulai diboikot. Ini salah satu media yang menyampaikan pemboikotan itu di masyarakat. Ternyata banyak sekali pemboikotan di mana-mana, kontrak mereka juga mulai banyak dibatalkan, penundaan konser dan lain sebagainya. Keluarganya juga mulai diserang oleh publik, mulai nyerang ya netizen, seolah-olah anak-anaknya juga ke sekolah juga banyak teman-temannya juga secara psikis ya mereka. Secara psikis. Ya mulai menanya kok bapakmu ternyata itu karena ini viral sekali gitu loh. Jadi secara ekonomi, secara moral, secara psikis mulai terserang terhadap grup band Raja, terutama personilnya. Karena grup band Raja itu ada 3 personil kalau tidak salah ya. Ya. Ada gitarisnya, ada drummer. Kalau yang Ian itu kan dia vokalis, artinya bagian daripada manajemen Raja gitu loh. Kenapa Mas Rana yang melapor karena beliau manajernya daripada grup Raja tersebut. Nah untuk teknisnya nanti ke depan, untuk masalah perjanjian itu sudah kita ada semua. Tinggal nanti karena perjanjian antara Ian sama si Ibai nanti biar nanti yang dijelaskan oleh pihak kepolisian saja karena semua buktinya kita sudah serahkan ke sana. Ada berapa bukti? Ya kurang lebih ada tadi kita serahkan kurang lebih 4 ya. 4 alat bukti kita serahkan. Tadi pertanyaannya ada berapa Bang? Ada 18 pertanyaan. Yang dituntut apa aja sih di sini? Ya sekarang saat ini kan kita yang dituju karena yang persoalan kan yang dicemarkan, yang difitnah ini kan salah satu personil dan bagian daripada band Raja itu sendiri. Ya nanti kedepannya tuntutan seperti apa nanti kita sampaikan. Sekarang masih dalam pemeriksaan saja karena terlapor hari ini baru diperiksa. Besok mungkin 1-2 hari lagi beberapa saksi akan diperiksa dan beberapa alat bukti yang kita belum lengkapi kita juga akan lengkapi supaya terang benderang apa yang kita laporkan itu. Nah, kita yakin bahwa semua alat bukti itu sah dan mudah-mudahan kasus ini dalam waktu yang sesegera mungkin bisa naik ke tahap penyidikan. Dan kita berharap seperti itu karena yang kita sajikan itu buktinya cukup kuat dan valid. Cukup ya. Masih membuka jalan damai mungkin Bang atau seperti apa? Keluargaan atau Kalau soal damai itu pasti ya, semua orang kan pasti mau baik damai. Tinggal bagaimana berkomunikasi dan damainya seperti apa. Pasti dalam perdamaian itu kan pasti ada salah satu perdamaiannya kan gitu kedua belah pihak. Prinsipnya bahwa dari grup band daripada Raja ini sangat kecewa lah. Kenapa? Mereka ini kan sebenarnya berteman antara si A, si Ipai itu sama si Ian itu kan cukup dekat itulah, sering kenal. Kenapa harus terjadi seperti ini? Seharusnya sebelum diupload di YouTube itu, akun diupload ke publik harusnya klarifikasi atau konfirmasi dulu lah ke Ian itu loh. Ini benar tidak? Karena narasumber ini harus benar-benar clarified supaya jangan sampai ini sudah terjadi masalah serius seperti ini kan. Mulai diserang, martabat, harkat, bahkan difitnah di luar, bahkan di media sosial sudah mulai ramai. Ini beberapa media online sudah mulai munculkan bahwa beberapa wilayah sudah memboikot ya, grup band Raja di wilayahnya. Ini kan masalah serius mas. Sehingga kontrak bahkan mulai ada konser, ada penundaan dan lain sebagainya. Makanya ini pasti akan kita ambil langkah hukum yang tegas ke depan. Ya, tidak segampang itu karena mengembalikan nama baik daripada grup band ini kan tidak hanya lewat media kita omong, harus lewat penegakan hukum biar pengadilan yang mengembalikan nama baik, harkat dan martabat daripada personilnya dan juga grup band dan manajemen daripada Ya, mungkin tambahan yang sendiri. jelas saat ini opini di publik itu sudah terbentuk jelek untuk Raja. Iya kan. Isi podcast itu sebenarnya kan lebih banyak ketuduhannya secara sepihak. Ya. Makanya yang sangat disayangkan barusan yang dibicarakan sama kuasa hukum saya itu lebih ke kenapa sih anjingnya tidak konfirmasi dulu. Beda ya sama podcast yang lain, mungkin kalau sifatnya bukan tuduhan nggak apa-apa. Ini kan sifatnya sudah tuduhan sepihak. Harusnya ya Anji harusnya paham itu seharusnya. Ya tapi saya juga nggak tahu ya kenapa dia langsung merilis ke publik. Saya juga nggak paham. Tanyakan aja sendiri ke sana. tapi ada Itu aja komunikasi. sih. Oh, ya, Nggak ada. Nah mungkin yang diinginkan seperti apa sih? Mungkin Ada ada hak jawab atau permintaan- gimana sih? permintaan maaf kah atau ada video klarifikasi atau keinginannya Iya, seperti kalau menurut kita sih itu wajar-wajar saja. Tapi ini sudah laporan polisi. Artinya kan pasti kan ini running berproses. Nanti kalau sampai tahap itu nanti kita akan sampaikan. Kalau memang dibuka pintu untuk berkomunikasi karena di kepolisian sendiri kan pasti ada ruang untuk RJ kan itu. Itu silakan dipakai karena itu hak masing-masing. Tapi yang pada intinya bahwa kami harus mengembalikan
nama baik daripada grup band Raja yang saat ini sangat tercemar di luar, di publik ya. Apalagi sudah arahnya itu sudah mulai boikotan. Ini kan masalah ekonomi juga sudah mulai masalah gitu. Ini kan saya sudah jelaskan ini. Komentar-komentarnya juga komentarnya juga luar biasa loh. Untuk hak cipta lagu Cinderella, grup band Raja diboikot manggung di Sulsel. Ini salah satu doang, salah satu. Ini salah satu ya. Tadi banyak sekali loh di sana. Jadi akibat podcast tersebut inilah yang dirugikan oleh kami. Total kerugian kita bicara materi. Wah susah. Ini soal nama baik kan. Jadi biar nama baik itu dikembalikan lewat jalur hukum. Ya kan? Kalau soal nanti ke depan nanti terjadi ada komunikasi seperti apa, biarkan nanti kami tim kuasa hukum dan juga klien kami akan bicara. Mudah-mudahan ada solusi untuk kasus ini kan begitu. Sudah mencoba komunikasi dengan pihak sebelah? Sampai saat ini belum. Karena pihak sebelah juga jadi mau komunikasi. Ya kita lewat jalur hukum saja lah. Supaya semuanya bisa mendapatkan terang benderang dan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ya. Karena ingat Mas, ini masalah publik. Raja ini sekarang tuh di mana-mana sudah mulai bahasanya tuh opini publiknya sangat negatif. Ya kan? Seolah-olah mereka maling. Padahal kalau dibicarakan ingat nanti kami akan jelaskan gelar nanti satu-satu. Kenapa ini terjadi seperti ini? Kenapa sih isi ini ngomong di sini seolah-olah menuduh ya bahwa grup band Raja itu menguasai ya, menggunakan bahkan menguasai tanpa hak dan dituntut oleh dan mereka sudah ini kan sudah somasi kalau tidak salah itu ya ini jelas 20 miliar dan itu sudah kirimkan somasi itu supaya grup band Raja membayar tuntutan ganti rugi kan gitu terkait masalah lagu Cinderella tersebut. Itu aja cukup ya. Ada pertanyaan lain tidak ada ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Kesini lagi untuk nemenin Bang Rian atau? Ya, pasti akan datang ya. Mungkin Jumat. Oh, Jumat ya? Jumat. Nanti kita konfirmasi. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bang, maaf minta. Kemudian